Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratil nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati as-syekh al-imam Ahmad Tajuddin ibnu Atha'illah as-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'illahi lahu al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amadan syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis ta'lim di hadal majelis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Bapak Ibu, ikuti suara saya seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma, Bismillahi rabbil ardi was sama, Bismillahilladzi biyadihi syifa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi kiram, wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan lil sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah
أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dapat hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita bab Tasyi'a Asyar 19, menerangkan tentang keutamaan doa. Bab 19 hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, dawuh sapa Gusti Allah ta'ala, ya abdi he kawula ingsun, ana utawi ingsun iku inda dzannika tetep ana sanding penyono ira kabeh. Wa ana khali utawi ingsun iku ma'aka nyartani sira idza da'autani semangsane ndonga sirane ing ingsun. Iki hadis qudsi berarti. Para jamaah, dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan Allah bersabda. Jadi hadis qudsi niku dawuh Gusti Allah sak liyane Quran. Jadi firman Allah selain Al-Qur'an itu disebut hadis qudsi. Gusti Allah dawuh, ya abdi ana inda dzonika, wahai hambaku, aku ini mengikuti prasangkamu. Jadi Gusti Allah niku mengikuti prasangka kita. Dzon itu prasangka, makanya hati-hati. Jadi contoh, jenengan nerima bayaran, di dalam nyambut gawe, wayah bayaran, nompo bayaran, 1,5 juta. Padahal anak itu begitu nerima bayaran, cukup apa enggak? Artinya mengatakan seperti itu, cukup apa enggak? Berarti kita punya prasangka cukup atau enggak cukup, ragu-ragu. Mengko ketemune ya kadang cukup, kadang enggak cukup. Karena Allah itu mengikuti prasangka kita. Jadi kalimat ini sebenarnya kalimat yang menyenangkan, karena Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu mengikuti prasangka kita. Jadi makanya kalau jenengan ini dilarang untuk mempunyai prasangka yang jelek, gitu? Dilarang untuk suudzon, harus berbaik sangka, karena prasangka itu bagian dari doa. Wonten hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, a'dhamun nas dzamban man waqafa bi arafata fadonna innallaha la yaghfirullah. Gede-gedene dosa, besar-besarnya dosa manusia itu adalah orang yang wukuf di Arafah, kemudian dia mempunyai prasangka Allah tidak mengampuni dirinya. Itu dosa-dosanya, dosa yang besar, gede-gedene dosa. Jika ana wong wukuf nang Arafah, kemudian dia mempunyai prasangka
dosaku iki akeh, kira-kira di ngapura apa ora ya karo Gusti Allah. Itu dosa besar. Punya prasangka seperti itu termasuk dosa besar. Ya termasuk panjenengan ndonga, aku ndonga kira-kira diterima apa ora ya karo Gusti Allah. Itu termasuk dosa. Itu termasuk karena punya prasangka yang jelek. Makanya masih ndonga niku dielmoni. Jadi semuanya itu harus berlandaskan itu. Wa ana ma'aka idza da'utani, dan aku ini menyertaimu ketika engkau berdoa kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'aka, aku ini bersamamu ketika engkau berdoa kepadaku, kata Allah begitu. Jadi kalau panjenengan kok ndonga niku dibarengi Gusti Allah. Ma'a itu kebersamaan. Lah, kebersamaan bersama dengan Allah itu bentuknya banyak. Ada kalanya ma'iyatu nasrin, bersama dengan pertolongan Allah. Ada kalanya ma'iyatu himayatin, bersama dengan penjagaan Allah. Ada kalanya ma'iyatu ta'yidin, bersama dengan pemeliharaan Allah. Diopeni karo Gusti Allah dan lain sebagainya. Ini ma'iyah namanya, kebersamaan. Di kula panjenengan ini kok ndonga dhateng Gusti Allah, saat itu juga kita itu bersama dengan Allah. Ya ditulungi, ya diopeni dan lain sebagainya. Itu namanya ma'iyah, kebersamaan. Para jamaah, dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan, innaka yu'limukal man'u li adami fahmika anillahi fihi. Apabila penahanan pemberian itu menyakitimu, itu menunjukkan bahwa ketidakpahaman dirimu. Ngeten keterangan. Bila kita berdoa minta kepada Allah sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ternyata oleh Allah tidak diberi. Kita minta kepada Allah dan Allah tidak. Kemudian ketika kita tidak diberi oleh Allah, kita terasa sakit. Innama yu'limukal man'u, ketika Allah tidak memberikan kepadamu dan engkau merasa sakit. Aku ndonga tak rewangi sembayang bengi, tak rewangi maca dzikir pirang atus, tiba yo gak kabul-kabul, wis saiki gak ndonga. Itu kan pertanda sakit. Nggih. Atine lara gitu maksudnya nggih. Bila penahanan pemberian itu menyakitimu, li adama fahmika anillahi fi, menunjukkan bahwa dirimu tidak paham terhadap Allah, menunjukkan bahwa dirimu tidak mengenal Allah. Jadi kalau panjenengan ini nek njaluk apa-apa kok ora keturutan, itu sebenarnya kita belum kenal Allah. Ibarat panjenengan enggak ada anaknya sik cilik, masih kecil anak ini sembuh 6 tahun atau 5 tahun, masih kecil. Anak umur 5 tahun, umur 6 tahun njaluk tuku mercon sing gedine sakmene. Kira-kira jenengan turuti napa? Dituruti napa? Anak nuruti wong tuane melu keblinger kan ngoten ya. Gaya apa nak tuku mercon disumet, Pak? Ben rame. Kira-kira dituruti mboten? Ketika enggak dituruti, anak ini merasa bagaimana? Jengkel. Bapak ini njaluk ngene gak oleh, ngono gak oleh. Kira-kira sing bener niku bapake napa anake? Bapake napa anake? Ya mesti bapake lah, karena bapake lebih mengerti tentang resiko, betul kan? Nah, turuti anakku nyumet mercon iki, waduh. Ya mbeldos anak-anake kan gitu kira-kira gitu. Tetapi anak merasa sakit hati gitu.
Kenapa? Karena dia nggak mengenal, nggak mengetahui maksudnya bapak itu, nggak mengetahui. Demikian pula kita. Bila Allah tidak memberikan apa yang kita minta, kemudian kita merasa sakit, wes ngene gak wirid-wiridan kan. Ya, ngono wis, pedhot ora gelem wiridan. Wis tak lakoni pirang-pirang tahun dong-dongane ya pancet ngene ae. Wis gak usah wiridan sembuh. Menyakiti kita. Li adami fahmika alillahi fihi, menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Allah. Ngerti? Pun para jamaah. Hadis yang lain. Suatu ketika Rasulullah itu menceritakan, sumadzakara rajulun yutilu safaro as'as'a abaro yamudu yadayhi ila samai wa yaqulu ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasu haramun wa ghutiya bil haram fa anna yustajabu lahu, kata Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu bercerita, ono sijine wong itu melakukan perjalanan musafir. Musafir itu dalam hadis diterangkan, musafir itu doanya mustajabah, dungane mandi. Orang yang sedang melakukan perjalanan, selama perjalanan itu bukan perjalanan maksiat, itu kelebihannya adalah doanya mustajabah, dungane mandi. As'as'a abaro, bajunya lusuh, rambutnya daul-daul, karena perjalanan jauh, menunjukkan perjalanan yang jauh. Sumayakulu, kemudian orang ini mengucapkan dan mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, maksudnya berdoa, meminta kepada Allah. Wa mat'amuhu haramun, padahal apa yang dimakan sesuatu yang haram. Wa masrabuhu haramun, apa yang diminum haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya dari sesuatu yang haram. Makanannya haram. Bener ayam panggang, tapi duitnya setengah ngentit gitu nih. Nah niku. Ayame ra apa-apa, duitnya masalah. Bener bebek goreng, tapi teko nyolong, lah gitu kan haram. Fakaifa yustajabu lahu, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Jadi berdoa itu untuk bisa dikabulkan sesuai dengan isi doa kita, itu ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Bila kita ingin doa kita itu dikabulkan sesuai keinginan kita, nek asline ngoten, donga niku mesti dikabulkan, pasti sebenarnya, pasti itu sudah. Doa itu didengar dan dikabulkan itu beda urusan. Kalau didengar itu insya Allah, kalau doa kita orang muslim itu mesti didengar, pasti niku pun. Tetapi bila dikabulkan sesuai keinginan kita belum tentu. Kalau dikabulkan begitu saja itu pasti. Hadis Rasulullah menyampaikan, innal ba'inal abda la yukhti'uhu minad du'ai ihda salasi, imma dzambun yughfaru lahu wa imma khairun yu'ajjalu lahu wa imma khairun yudakhkharu lahu. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan luput, tidak akan lepas dari doanya satu di antara tiga. Jadi ketika kita berdoa itu pasti kita tidak akan luput dari tiga hal yang diberikan Allah, pengabulan doa. Apa yang pertama? Imma dzambun yughfaru lahu, ada kalanya dosa kita diampuni. Ndungane niku njaluk utangi lunas. Ya Allah Gusti panjenengan paringi utang kula lunas. Tapi pengabulan doanya, dosanya diampuni. Lu kok gak podo, Pak? Allah lebih tahu mana yang lebih kita butuhkan. Allah lebih mengetahui apa yang lebih kita butuhkan.
Kira-kira wong donga niku sak welase napa sak karepe? Orang minta itu kan sak welase nggih. Jadi kita minta kepada Allah itu jangan seolah-olah kita ngatur Gusti Allah. Ada hadis qudsi lagi. Qala azza wa jalla, "Abdi atini fima amartuka wa la tu'allimni bima yuslifuka." Wahai hambaku, atini fima amartuka, manuto perintahku. Manuto perintahku dawuh Gusti Allah. Wala tu'allimni bima yuslifuka, jangan mengajariku apa yang terbaik bagi kalian. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kita berdoa itu jangan ngajari Gusti Allah. Apa yang terbaik bagi kita Allah lebih tahu. Angger kula jenengan manut modalin wong satu. Manut. Kon ngalor-ngalor, kon ngidul. Nek perlu kon jegur sumur. Itu ya. Selama itu perintah Allah tidak ada yang menyesatkan. Apakah Allah pernah memerintahkan hal-hal yang seolah-olah mencelakakan kita? Ya pernah. Buktinya Nabi Ibrahim kon beleh anake. Iku kan ngalah-ngalahi kon jegur sumur, nggih mboten. Itu perintah yang super ndak masuk akal. Tapi dilakukan oleh Allah. Dilakukan oleh Allah. Berarti seandainya Allah memerintahkan kita jegur jurang, ya jegur jurang mau. Terus ora usah dipikir. Engko piye-piye ora usah dipikir. Seandainya seperti itu artinya kita percaya kepada Allah. Kalau kita masih mikir, ya manut Pak, tapi ya kudu mikir, itu berarti gak percaya Gusti Allah. Kita gak percaya pada pengaturan Allah. Kalau ngaji kapanane pas bahas tafsir, saya kalau setiap hari Senin itu ngaji tafsir. Yang saya buka itu Al-Ibris, tapi keterangannya dari beberapa tafsir, dari Ibnu Katsir, Marwazi, dari Ruhul Bayan, Iqlil dan lain sebagainya. Waktu itu membahas tentang waris. Waris itu apa? Waris itu sistem pembagian tirkah. Jadi bila orang tua meninggal, tinggalane wong tua itu namanya tirkah, bukan waris. Bukan, tapi tirkah. Tirkah itu artinya tinggalan. Nah, tinggalan orang tua ini dibagi bisa dengan dua cara. Bisa dengan waris, bisa dengan hibah. Apa boleh hibah? Boleh. Nek cara waris lanang oleh loro, wedok oleh sitok, gitu kan contohnya. Kok ana wong anake telu wedok kabeh. Nggih. Kemudian dia punya saudara laki-laki, maka saudara laki-laki dari ayah ini berhak mendapatkan bagian, kan begitu nih. Berhak itu. Itu termasuk ahli waris. Jadi gak mung anak. Terkadang saudara laki-laki juga kok gak punya saudara laki-laki, maka dia naik pada ayahnya dan lain sebagainya. Pun ono wong bagi waris, bagi tirkah, tapi secara hibah. Wis iki didumrata wae, lanang ya oleh sak bagian, wedok ya oleh sak bagian. Boleh atau enggak ini? Boleh atau enggak? Boleh dengan catatan setiap ahli waris sama-sama setuju. Itu boleh. Tapi bila kalimatnya seperti ini, ya, anake 5, lanange 2, wedoke 3. Tirkah, tinggalane wong tua dibagi rata. Sepakat semua. Ya. Lah terus yang bagian bagi terus muni ngene, wis ngene. Saiki supaya adil dibagi rata wae. Lanang wedok oleh padha supaya adil dibagi rata. Ini bahaya. Kalau ini menjadi haram hukumnya. Kenapa? Di mana letak haramnya? Padahal kalimat tadi kalau dibagi rata hibah itu boleh dengan catatan setiap ahli waris setuju. Begitu wis dikumpulke setuju kabeh, sing paling tua terus muni, wis ya, sepakat ya, didumrata ya, ya wis.
Ya wis ngene supaya adil engko didum rata. Ini malah haram ya. Di mana haramnya? Dari kalimat supaya adil, berarti dia menetapkan hukum itu merasa lebih adil dari hukumnya Gusti Allah. Ini kudeta kepada Tuhan ini. Hati-hati ya. Jadi jangan pernah merasa hukum yang kita tetapkan itu lebih baik daripada hukumnya Gusti Allah. Jadi salah satu tanda dekatnya dino kiamat itu ilmu waris wis ora digawe meneh. Itu tanda dekatnya hari. Jadi bagi rata itu boleh, pokok setuju. Tapi jangan mengatakan itu lebih adil daripada hukum Allah. Jangan mengatakan begitu. Ya, itu menjadi masalah. Secara akidah menjadi masalah. Sama ketika kita minta kepada Allah, maka jangan merasa bahwa apa yang kita inginkan itu lebih baik daripada pengaturannya Gusti. Jangan merasa begitu. Makanya setiap kita berdoa, kata Rasulullah, itu kita nggak akan lepas dari 3 hal. Satu, terkadang dosa kita diampuni. Lalu jaluke niku supaya utang lunas kok malah dikei ampunan dosa. Kan Allah lebih tahu. Kowe iki duduk perkara butuh duit, kowe iki kebulet utang sebab kakean dosa. Itu Allah lebih tahu. Mengko nek dosamu wis entek, utangmu lunas dhewe. Lho ngoten. Nah itu rahasia-rahasia Allah itu di situ antara lain. Wa imma khairun yu'ajjalu lahu. Terkadang Allah itu memberikan kebaikan yang disegerakan. Kebaikan yang disegerakan. Panjenengan donga njaluk supaya utangnya lunas. Donga durung rampung wis lunas. Terkadang begitu. Lho kok iso ngono, Pak? Mungkin saja itu. Sangat mungkin terjadi. Imam Malik bin Anas itu ketika bertemu muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i suatu ketika kepingin buah, padahal tidak punya duit. Akhirnya dia bekerja di kebun buah itu. Setelah bekerja mendapatkan apa yang diinginkan. Begitu sowan ke Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas menginginkan buah. Begitu ingin, ada orang datang memberikan buah. Ini namanya khairun yu'ajjalu lahu. Sedangkan Imamnya Syafi'i enggak, kebaikan yang diberikan tetapi tertunda. Kepingin buah tapi dikongkon nyambut gawe sik baru oleh buah. Tapi ada kalanya wong kepingin, begitu kepingin wis ana wong ngeteri. Duh penak banget iki. Sampeyan pingin sing pundi? Ya mesti ngono lah, wong karepe mesti ngono. Wong iki karepe gak moh rekoso kan ngoten nggih. Apa ana critane ora nyambut gawe gelem nerima bayaran kecuali orang-orang yang diistimewakan. Kan ngoten nggih. Nah, jadi terkadang kita itu diberi kebaikan yang disegerakan. Sampai terkadang donga durung rampung wis kabul. Terkadang seperti itu. Sik krenteke ati wis dituruti karo Gusti Allah. Terkadang seperti itu. Yang nomor 3, wa imma khairun yudakharu lahu. Ada kalanya kebaikan yang ditunda. Panjenengan donga, ya Allah Gusti panjenengan paringi kula niki rezeki sing kathah. Allah tahu kita enggak butuh sekarang. Enggak butuh. Akhirnya ditunda karo Gusti Allah. Sing butuh iki engko putumu. Dudu anakmu, dudu putumu. Sing butuh iku putumu. Akhirnya doa kita itu ditunda oleh Allah, diberikan pada cucu kita. Karena Allah tahu yang butuh itu putumu, dudu awakmu, dudu anak. Ini namanya ditunda. Terkadang begitu. Terkadang oleh Allah ditunda, diberikan nanti di akhirat. Gitu. Jadi kula jenengan ini terkadang diparingi gampang golek rezeki, iku duduk dungane sampean, tapi dungane mbah-mbahe sampean. Terkadang. Maka jangan pernah lepas untuk mendoakan leluhur kita. Saestu. Kita itu tidak ada apa-apanya kok dibanding leluhur kita itu tidak ada apa-apa. Jangan lo takon.
Jangan mestine kelingan, zaman sik cilik sekolah ujian. Orang tua kita puasa. Enten sing ngoten mboten? Akeh. Gitu. Jadi kita sekolah ujian niku wong tuane poso. Nirakati anake. Lah saiki tak takoni, sampeyan anake ujian poso apa ora? Lah, kualitasnya menurun, betul enggak? Lah. Jadi leluhur kita itu begitu menginginkan kita itu menjadi orang yang berkualitas, direwangi poso, direwangi melek bengi, supaya anak putune dadi orang-orang yang berkualitas. Gitu. Sementara kula jenengan sibuk wis macam-macam, ora kober nirakati anake dilesno tok ae. Ya Allah, ngene ngoten iki. Nah, jadi terkadang kita itu diberikan banyak kemudahan, itu bukan doa kita, doa leluhur kita. Yang diberikan Allah ditunda. Kowe gak patek butuh, sing butuh iki engko keturunanmu sing nomor 7 dadi sing wongko lho. Terkadang seperti itu. Maka ketika kita berdoa dan ternyata Allah tidak memberi sesuai keinginan kita, jangan merasa sakit, karena pasti ada yang diberikan. Pasti ada yang diberikan. Dan itu Allah lebih tahu. Tadi, wala tu'allimni bima yusrifuka. Jangan mengajariku apa yang terbaik bagi kalian. Panjenengan pirsani dungane Rasulullah. Sing gampang mawon lah. Panjenengan diaturi nek arep dahar, arep maem maca donga terus pundi? Nek arep maem niku dungane piye? Allahumma barik lana fima razaq. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami rezeki yang berkah. Nek arep buka poso dungane terus pundi? Allahumma lakasumtu wa bika aman. Ya Allah, aku melakukan puasa ini adalah karena Engkau. Gitu. Panjenengan nek bar salat dikongkon maca donga antara lain Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu. Dungane Rasulullah ketika membasuh kaki di dalam wudu, Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ketika melangkah di siratal mustaqim. Jenengan tahu tumon Kanjeng Nabi terus donga, ya Allah Gusti, panjenengan paringi tender kula menang ana apa? Coba lihat doa-doa Rasulullah. Doa Rasulullah itu minta diampuni, minta dijadikan orang yang sabar, minta dijadikan orang yang syukur, minta dijadikan berkah rezekinya, minta dijadikan ilmu yang manfaat, minta dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat. Rangkaian doa-doa Rasulullah itu seperti itu, gitu. Jadi menyerahkan urusan kehidupannya supaya diatur oleh Allah. Yang diminta itu urusan-urusan besar-besar itu. Minta supaya diberikan iman yang kuat, imanan daima wa qalban khashi'a, minta diberi hati yang khusyuk, wa lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir, dan lain. Ini doa-doa Rasulullah itu seperti itu. Minta supaya diberikan kemudahan melakukan kebaikan. Itu dungane Kanjeng Nabi. Ora tahu tumon Kanjeng Nabi terus donga, ya Allah Gusti, mugi-mugi panjenengan paringi tender kula menang. Panjenengan paringi kula saged tumbas apartemen. Ora tahu. Mboten nate. Karena menyerahkan urusan-urusan begitu itu pada pengaturannya Gusti Allah. Nah, ngoten iki. Dadi ndonga dhewe ku ya ada ilmunya sendiri. Ada ilmunya sendiri. Pun inilah antara lain para jamaah yang harus kita pahami tentang doa itu sendiri. Kita lanjutkan hadis nomor 5. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku lam yadullah
orang ndonga sapa man Allah ing Gusti Allah taala yaghdab alaihi maka bendu sapa Gusti Allah alaihi ing tesiman. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah maka Allah marah kepadanya. Jika ana wong iki gak gelem ndonga, Gusti Allah niku marah. Kenapa kok Gusti Allah marah? Karena pertama, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu orang yang merasa dirinya mampu, gak butuh pitulungane Gusti Allah. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sudah merasa tidak butuh Allah. Aku ini nglakoni dhewe iso ora butuh. Berarti orang ini adalah orang yang takabur, wis berlebihan dia. Nauzubillah min. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Ajazun nas man ajaza anid doa. Selemah-lemahnya orang itu adalah orang yang paling sedikit doanya. Tidak ndonga kon sing akeh kula njenengan. Dengan catatan doanya itu tidak mengikuti nafsunya. Ya Allah panjenengan paringi kula niki griya mboten usah kathah-kathah 7 mawon. Panjenengan paringi kula mobil mboten usah kathah-kathah 11 mawon. Iku lak ndonga karepe dhewe mengikuti nafsunya. Jadi ndonga niku ya dielmoni. Ya Allah panjenengan paringi kula niki bojo mboten usah akeh 4 mawon sing ayu-ayu. Iku lak karepe kula sampeyan ngoten nggih. Itu doa yang mengikuti nafsunya. Bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah sesuai permohonan kita? Gitu. Nah, jadi begini ini namanya ilmu. Lah orang yang tidak mau berdoa itu maka Allah murka kepada. Nauzubillah min. Maka perbanyaklah doa. Ora iso basa Arab, basa Jawa ora masalah, basa Indonesia ya ora apa-apa. Ya Allah panjenengan paringi seger waras, sehat wal afiat, panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah. Panjenengan paringi gampang golek rezeki gawe sangu ibadah. Jangan diputus. Nen paringi rezeki sing kathah mandhet nang kono, panjenengan pun diparingi rezeki sing akeh tapi ora iso taat. Eman toh? Nah, jadi rezeki itu adalah wasilah. Jadi jembatan hanya sekedar alat. Jadi jangan dijadikan sebuah tujuan. Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan man la yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa maka Allah marah kepadanya. Sebab orang yang berdoa meminta kepada Allah itu adalah orang yang merasa butuh. Ketika orang merasa butuh maka muncullah sifat tawadhu. Orang tawadhu itu merasa butuh. Sifat rendah hati. Lah ketika sifat tawadhu itu muncul, kata Rasulullah sendiri, man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu maka Allah akan mengangkat derajat. Wa man tajabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tinggi hati, tidak merasa butuh, wada'ahullah, maka Allah akan menghinakan. Jadi wong sing akeh dungane niku menunjukkan nemen butuhe kepada Allah. Nek wong nemen butuhe kepada Allah maka sebenarnya dia mempunyai sifat tawadhu. Karena tawadhu maka diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya orang-orang yang tidak mau berdoa itu orang yang tidak merasa butuh, tinggi hati. Tinggi hati. Orang yang takabur, bagi orang yang takabur justru akan dihinakan oleh Allah. Karena ndonga niku sing akeh pokoke. Nek perlu ndonga niku kaya wong demo. Ya napa kaya wong demo niku. Bersama-sama. Karena energi orang yang melakukan sesuatu secara berjamaah itu lebih kuat. Salat kuwi nek dilakoni jamaah 27 derajat. Kan begitu ya. Barangkali salah satu teman kita sholatnya nggak khusyuk, ada teman yang lain khusyuk, maka dicatat khusyuk oleh Allah. Sama doa nggih ngoten. Imame ndonga, makmume kok salah siji ra khusyuk, koncone sing liyane khusyuk, maka itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Nggih.
Kita lanjutkan. Hadis nomor 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarku du'a maksiatun, utawi tinggal donga iku maksiatun, maksiat. Loh. Orang yang meninggalkan doa itu sebenarnya melakukan maksiat. Berarti dosa. Jangan lepas dari doa. Rasulullah kalau mengajarkan pakai baju doa, masuk masjid doa, masuk rumah doa, melbu jeding donga, arep maem donga, arep turu donga, kumpul bojo sampean ya kok bendonga sih. Lha kudu ndonga. Lengki dong nggih. Coba pada setiap aktivitas kita diperintahkan untuk berdoa, arep budal kerja ndonga. Ampun. Apa tuh panjenengan agama super lengkap kaya ngene iki? Ya Allah. Apa-apa yang kita lakukan diawali dengan doa. Wah, kok akeh men to Pak doane? Mboten hafal ya wis nek ra hafal wis maca bismillahirrahmanirrahim. Wis ngoten, sing penting eling Gusti Allah. Jadi betul apa? Kalau sebenarnya kan seperti itu nih. Tiap mlebu omah ndonga, metu omah ndonga, mlebu masjid ndonga, metu masjid ndonga, nggawe klambi ndonga, nyopot klambi ndonga, arep maem ndonga, bar maem, terus begitu. Karena bila kita setiap aktivitas yang kita lakukan itu berdoa, kita ingat Allah. Nah, ingat Allah niku kita tidak akan keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga hidup kita menjadi berkah. Hidup kita menjadi anane wong nyambut gawe terus gelem korupsi, ya nalikane kerja ora maca donga, akhire lali karo Gusti Allah, sehingga keluar dari batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Ana meneh sing megelno arep nyolong pencit maca bismillah tawakkaltu Allah. Iku megelno. Lesane eling Gusti Allah tapi pikirane atine ora eling Gusti. Nah, eling Gusti Allah enggak akan berani karena dia akan menyadari bahwa itu adalah larangan Allah. Berarti yang ingat Allah itu hanya lisannya saja, bukan hatinya, bukan pikiran. Tarkud doa maksiat, meninggalkan doa itu adalah perbuatan maksiat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, masyhur kan, cerita ini masyhur sekali. Imam Syafi'i itu bakat cerdas dari kecil. 7 tahun hafal Quran. Jenengan bayangke 7 tahun hafal Quran. Ngapalke Quran itu rata-rata berapa tahun? Pirang tahun? Wah, jenengan sing ngapalke yo tambah suwi gak mari-mari wong wis tuwa nggih. Kayak bocah enom itu kan pikirannya durung, beban pikirannya belum banyak kan ngoten nggih. Nah, sehingga cepat. Kula enggak ada konco kula konco teng kampung niku. Ngapalke Quran itu 8 bulan. 8 bulan. Jadi enggak mesti juga. Jadi Imam Syafi'i itu usia 7 tahun itu hafal Quran. 9 tahun hafal kitab Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Sak menten kitab itu tebal sekali. Lah menghafalkan kitab Muwatta itu lucu. Jadi ketika Imam Syafi'i itu belajar pada guru-gurunya tengene Mekah, termasuk seorang ulama besar namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Niku sampai guru-gurune kentekan ilmu. Lho kok ana murid sinau karo gurune kentekan ilmu. Sampai bingung, iki tak ulang apa meneh. Akhirnya Syekh Sufyan bin Uyainah itu punya ide. Iki bocah iki pinter, iki eman iki. Dikirimlah kepada Imam Malik bin Anas yang tinggal di Madinah. Dititipno seorang pejabat, monggon nitipne tengene Imam Malik bin Anas. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu naik onta 7 hari. Disangoni kitab Muwatta karo Syekh Imam Uyainah. Di perjalanan sambil naik onta Imam Syafi'i itu baca Muwatta. Sampai Madinah wis hafal. 7 dina pun hafal. Sementara kalau jenengan maca Al-Kafirun wae wala ana wala antum bundelira karu-karuan. Ya Allah. Dan ternyata setelah dianalisa Imam Syafi'i itu tarbiyatur ruhaniyahnya lebih menonjol. Tarbiyatur ruhaniyah itu pendidikan ruhani.
Jadi ketika beliau di dalam kandungan ibunya, jadi ibunya Imam Syafi'i itu mengandung Imam Syafi'i itu 2 tahun. Ini sudah luar biasa. Cara saiki ngono dipecetet to, apa dipecetet itu? Enggak sesar gitu ya. Ibunya itu seorang bunyai, perempuan yang alamah, alim. Bapaknya Imam Syafi'i juga begitu, seorang ulama. Beliau berdua, terutama ibunya Imam Syafi'i, ketika hamil itu setiap ketemu orang minta doa, siapapun yang ditemui. Ketemu pedagang, jenengan dongaki anak kula seger waras sehat wal afiat dadi anak sing soleh. Siapapun yang ditemui diminta doa. Padahal ini bunyai. Ini seorang bunyai. Temu polisi jaluk itu, sampai ketemu maling di jaluk itu. Coba. Ini sifat tawadhu. Kira-kira nek panjenengan iki dadi ustaz ngono wae, njaluk donga ning wong liya gelem apa ora? Ini problem. Ini sifat madhmumah. Sifat tercela. Tinggi hati namanya. Ketika kita merasa kita punya kemampuan, kita tidak mau minta tolong orang lain. Itu sifat tinggi hati namanya. Lah ibunya Imam Syafi'i itu tidak begitu, sifat tawadhu. Ketemu sapa wae karena dia merasa butuh supaya anak itu jadi anak sing soleh. Ketemu siapapun dimintai doa. Saya tadi kata sampai ketemu maling di jalur itu. Mulai ketularan jadi maling itu kan pikirannya sampai ya. Tidak begitu, karena dalam pikiran orang yang berilmu, semua orang yang berdoa meminta kepada Allah, saat dia meminta itu pasti membawa keberkahan. Karena ketika dia mengatakan Allahumma, ya Allah berikanlah aku, itu dia sedang terhubung dengan Allah. Siapapun yang terhubung dengan Allah pasti membawa itu Rasulullah yang mengajari. Rasulullah itu kalau berangkat dari rumah menuju masjid, budal saka omah berjalan menuju masjid, ya napa dungane? Piye dungane? Lah ketara gak tau ndonga to sampean? Doa Rasulullah ketika berjalan menuju masjid itu, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi man sayahada, dan seterusnya. Ya Allah, aku meminta kepadamu bihaqqi sa'ilina ilaika, berkah dari orang-orang, semua orang yang mau berdoa kepadamu. Jadi Rasulullah itu kalau berjalan ke masjid berdoa kepada Allah dengan perantara orang-orang yang mau berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu bihaqqi sa'ilina ilaika, karena mengharap keberkahan orang-orang yang mau berdoa kepadamu, semua orang. Nah ini kalau matur maling kok ndonga, ketika berdoa itu ada berkahnya. Engko dungane rampung ya sembuh, ana berkahe apa ora? Wong maling kan begitu kan. Nah, ini namanya sifat tawadhu. Ini yang dilakukan ibune Imam Syafi'i. Ya ketemu sapa wae jaluk itu. Maka lahirlah seorang pemuda yang begitu luar biasa karena keberkahan sifat tawadhu'e ibune Imam Syafi'i. Sementara kula jenengan iki njaluk donga kanca wae merasa gengsi. Gitu? Dongakno ya semoga-moga hajatku diparingi hasil. Kita mengatakan begitu aja kita gengsi. Gengsi itu kan enggak merasa butuh, betul enggak? Itu artinya orang yang tinggi hati. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Itu penting sekali. Tadi itu sedikit cerita tentang Imam Syafi'i. Jadi karena ibune sing tirakat, jadi dengan sifat merasa butuh, aku butuh tenan, anakku piye carane dadi anak sing saleh. Walaupun beliau seorang bunyai, wong dijaluk itu. Panjenengan bayangke ana bunyai perempuan yang alim ketemu maling, malingnya dijaluki donga. Lah malingnya iki ngerti nek sing njaluk donga iku bunyai. Kira-kira malingnya ya napa? Kira-kira perasaane maling niki wados pundi kira-kira? Dia akan serius berdoa kepada Allah, betul enggak?
Iki lho bunyahe kok njaluk donga. Bukan gitu perasaan. Wah, luar biasa. Itu akhlak itu nih. Nah, ini yang menjadikan diijabah oleh Allah. Kita nggak pernah tahu lisan siapa yang diijabahi oleh Allah. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Makanya perbanyaklah doa kepada karena meninggalkan doa itu adalah perbuatan maksiat. Dalam hadis yang lain, innallaha hayyun karim yastahi man abadahu ayyarfa'a ilaihi kafaihi summa yarudduhuma safra. Sesungguhnya Allah itu malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, kemudian kedua tangannya diturunkan dalam keadaan kosong. Iku salone niku isin nek ana wong mengangkat tangan untuk meminta kepada Allah, kemudian tangannya turun dalam keadaan kosong, itu malu. Tidak mungkin orang berdoa itu tidak dapat apa-apa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kalau jenengan jangan pernah merasa bar ndonga terus pirang-pirang tahun aku ndonga wiridan kok ora kabul-kabul. Gusti Allah ku piye karepe? Lah, susah. Sapa sing ngerti karepe Gusti Allah? Gitu. Jangan merasa sakit ketika apa yang kita inginkan tidak diberikan oleh Allah. Karena Allah itu bukan pesuruh kita. Lah nek Gusti Allah dikongkon nuruti karepe awake dhewe, lho apa bedane karo pesuruh kita? Betul enggak? Nah, Allah itu yang mengatur kita. Ya, percayakanlah pengaturan Allah itu lebih baik daripada pengaturan kita. Ya, hadis yang lain. Rasulullah menyatakan la yuraddu du'a. Setiap doa itu tidak mungkin awaluhu bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah doa itu ditolak apabila doa itu diawali dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini termasuk ilmu lagi. Di kelonjenengan iki nek maca donga dikongkon apa? Maca bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu lagi. Jadi donga iku ya ana carane. Ana carane nek dalam praktek lengkapnya. Wal adabu bid du'ai ayyamuddu yadayhi wa yahmadullah wa yuhmidulillah wa yahmadullahi ta'ala wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yas'al hajatuhu wa la yanduru ila sama'i fi hali du'aihi fa idza faragha mashu yadayhi ala wajhihi. Adapun etika ketika berdoa adalah wa yamuddu yadayhi, yang pertama mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Kemudian memuji kepada Allah, membaca alhamdulillah, membaca hamda yuwafi ni'amahu dan lain sebagainya, membaca bismillah. Wa yusolli ala nabi, membaca sholawat kepada nabi. Summa yas'al hajatuhu, kemudian mintalah apa yang menjadi hajatmu. Fala yanduru ila sama, dan jangan memandang kepada langit, jangan memandang kepada dungo, jangan begitu. Tangannya diangkat tetapi kepalanya menunduk. Ada nih. Fi khali du'aihi wa idza faragha masayadaihi ila ala wajhihi. Dan ketika selesai, maka usapkanlah kedua tanganmu pada wajah. Ini termasuk ilmune wong donga. Jadi banyak sekali. Hadis Rasulullah menyampaikan, "Ma sami'ta qauli al-a'malul mawqufah wa da'awatul mahbusah hatta yusalli alayya." Rasulullah ini menegur para sahabat. "Ma sami'ta qauli, apa kalian tidak memperhatikan apa yang aku sampaikan?" kata Rasulullah. Al-a'malul mawqufah, perbuatan itu terhenti, tidak akan diterima oleh Allah. Wa da'awatul mahbusah, doa-doa itu tertolak. Hatta yusalli alayya, sampai halnya dibacakan sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Itu niku nek ora diwacake sholawat ya ora diterima karo Gusti Allah. Perbuatan juga sama. Kita sholat ra maca sholawat, ora diterima karo Gusti Allah. Nek sholat mesti maca sholawat lah. Kapan? Ketika tahiyat, kan begitu. Nah,
Yang jadi problem panjenengan sedekah maca sholawat apa? Padahal redaksi hadisnya begitu. Loh, jadi kita harus tahu apa sebab-sebab amal kita itu sulit diterima oleh Allah. Kita harus tahu, sehingga dengan mengetahui itu kita akan amal kita lebih mudah diterima oleh Allah. Jadi pun para jamaah sampai mriki nerangaken keutamaane berdoa. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo. Tidak ada keterangan tentang itu. Kalau kita berdoa dengan bahasa Arab lebih mudah diijabah oleh Allah gitu daripada bahasa lain. Kalau kita berdoa itu kan hendaknya sepenuh hati. Apa sepenuh hati itu apa? Ya sepenuh hati, sungguh-sungguh gitu. Panjenengan donga bahasa Arab gak ngerti karepe. Kira-kira sepenuh hati enggak? Nah, jadi tidak menjadi problem ya. Yang penting sudah memenuhi aturan-aturan berdoa. Dalam keadaan suci, membaca bismillah, membaca hamdalah, membaca sholawat, kan ilmu di dalam berdoa, mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala dan lain sebagainya. Apakah dengan bahasa Arab itu lebih mudah diterima? Enggak juga. Lah kita tambah nggak tahu artinya, ya tambah tidak akan sepenuh hati. Jadi kesungguhan kita itu yang dinilai oleh Allah. Begitu Bapak. Ada yang lain? Monggo. Leluhur kita kan sudah meninggal. Apakah leluhur kita masih tetap mendoakan? Gitu pertanyaannya. Leluhur kita sudah tidak mendoakan kita, tetapi khairun yu'ajjalulahu. Jadi ketika dulu mendoakan, berdoa, mungkin doanya untuk dirinya sendiri waktu itu. Ya Allah berikanlah aku ilmu manfaat, rezeki yang berkah. Mungkin begitu ya. Tetapi yu'akhirulahu, diakhirkan. Kowe iki gak patek butuh, sing butuhku putumu. Nah gitu maksudnya. Itu namanya kebaikan yang diakhirkan. Jadi Allah lebih tahu gitu. Iki sing butuh duduk awakmu iki sing butuh sok putumu. Nah, gitu. Nah, jadi yang saya seperti itu. Jadi leluhur kita sekarang itu yang sudah meninggal sudah nggak mendoakan kita, kecuali nek jenengan uluk salam. Nah, itu nanti mendoakan kita. Ya. Jadi kalau kita ke makbarah, kuburane leluhur kita, terus mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, maka wajib bagi mereka menjawab. Hadis itu kan, nah, ketika menjawab waalaikumsalam itu kan mendoakan kita. Itu kalau leluhur kita panjenengan ke makam Rasulullah, yang mengucapkan salam pada kita Rasulullah, berarti kita didoakan Rasulullah supaya selamat, mendapatkan rahmat dan mendapatkan bayangkan ya Allah, itu yang mendoakan Rasulullah. Nah, teng Madinah ojo nganti gak ziarah ke makam Rasulullah, jangan sampai. Kalau umroh, kalau haji, jangan sampai tidak berziarah ke makam Rasulullah. Karena tertolak itu nanti. Hadis itu hadis itu. Jadi nek ke makam Rasulullah, walaupun kita melintas, enggak usah ngubraudho, kangelan mangko, nggih. Wis pokok melintas ke makam Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah, Rasulullah pasti menjawab, itu hadis itu. Kita didoakan oleh Rasulullah. Wih, Daniel seneng ditungakne Rasul. Nah. Takut ada yang lain? Iya. Untuk keburukan? Oke. Jadi itu bukan keburukan itu. Jadi doa pembelaan diri gitu. Ada doa untuk perang itu ada. Jadi saya Abdul Hasan Asadili itu beliau berdoa begini, antara lain
Allahumma farriq jam'ahum, ya Allah hancurkanlah kelompok mereka. Allahumma ausilil adzaba ilaihim, ya Allah sampaikanlah azab kepada mereka. Begitu doanya. Ini doa spesial edition, ini untuk perang saja. Apakah boleh? Bila dalam keadaan berperang dengan orang-orang yang berbuat zalim, menganiaya kita, boleh. Karena itu menghancurkan kita, menghancurkan kehormatan kita dan lain sebagainya. Boleh. Itu bukan berdoa untuk keburukan, sebenarnya pembelaan diri begitu. Boleh. Dengan catatan seperti itu. Kalau kita hanya sekedar tersakiti oleh tetangga gara-gara ini jentik sikile diteki, jentikan sikile diteki bar mudun masjid terus ndonga ya Allah megelno tiyang niku. Dengan pateni lah ya enggak seperti itu ya. Ada ukurannya nih. Ada ukurannya nih. Jadi boleh dengan catatan seperti itu. Ada yang lain? Sampun ya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.